yang perlu dilakukan oleh sahabat-sahabat ketika kemudian memiliki data yang merugikan masa depannya, itu gimana cara ngubahnya, Teh? Simple Mas Hendra, karena naturalnya kita itu sudah pasti akan bisa melepas. Contoh Ibu Ira itu ada cucunya ya. Aku juga punya anak kecil umur 2 tahun. Contoh itu gampang banget Mas Hendra, bener. Gampang banget cara melepasnya, cara merubahnya, trauma dan lain-lain. Mas Hendra perhatiin, anak Mas Hendra waktu kecil. Anak Mas Hendra waktu kecil kalau jatuh, dia langsung bangun lagi. Ibunya marah sama dia nggak simpen kan, bener nggak? Betul, betul, betul. Jadi kalau anak kecil itu kalau misalnya anak kecil kan kadang suka refleks mukul gitu. Terus misalnya aku marah gitu, Muhammad nggak boleh kayak gitu kan. Kalau kita orang gede kalau dimarahin langsung disimpan tuh Mas. Si kesalnya marahnya langsung jadi dendam misalnya. Kalau anak kecil tuh cepat melupakan. Dia mengalir aja gitu, dia menerima dan melupakan. Jadi cara merubah datanya adalah pertama penerimaan. Terima semua yang disajikan oleh semesta, berupa cerita bahagiamu, berupa cerita sedihmu, berupa cerita kamu dapat sesuatu yang membahagiakan, atau dihantarkan kesedihan. Karena kedua-duanya itu adalah cinta, Mas Hendra. Bisa direkam. Good. Ya. Oke. Baik, kembali lagi kita bertemu dengan Teh Feby. Ada Bu Ira juga dan ada Mbak Fani, dan nanti akan hadir beberapa alumni peserta Abundant Revolution lainnya. Teh Feby, aku beberapa kali bertanya ke banyak narasumber, ya. Intinya bahwa semua sepakat ketika kemudian kita itu menggetarkan sebuah perasaan penuh cinta, penuh syukur, penuh keberlimpahan, kehidupan seperti itu yang kemudian akan benar-benar terpantul dalam hidup kita. Jadi hampir semua narasumber itu sepakat gitu. Misal nih ya, kan ada nih seperti case-nya Mbak Rosi Andriani kemarin, dia selalu berterima kasih saat mengeluarkan uang. Jangan lupa nanti panggil teman-temanmu yang lainnya, yang warna merah, warna biru yang banyak ya, kan gitu ya. Ya, betul. Itu kan sebenarnya goals-nya adalah perasaan yang berubah gitu loh. Perasaan yang berubah gitu. Terus belum lagi TVB sering ngingetin untuk mendoakan orang lain gitu, bahkan orang-orang yang menyakiti kita gitu. Nah, setelah mendoakan kan ada sebuah rasa yang berubah di dalam diri kita gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat banyak teman-teman di Abundant Revolution hidupnya berubah gitu. Nah, mungkin kita berangkatnya dari sini dulu, TVB, sebelum nanti kita masuk ke yang lainnya. Silakan TVB. Iya, ya Mas Hendra. Hai Mbak Rika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang nggak akan pernah ada habisnya Mas Hendra ketika kita ngobrolin soal cinta gitu. Karena Abundant Revolution itu intinya kan sebenarnya natural kamu adalah cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat gitu. Inti natural kita tuh sebetulnya itu. Jadi sebetulnya Abundant Revolution itu Mas Hendra, kalau mau diambil intisarinya gitu ya, ini apa sih materinya, terus praktekin apa sih intinya, ini buat panduan juga ya, baik buat alumni ataupun buat yang baru mau belajar manifest istilahnya. Panduannya adalah panduannya itu dihukum semesta seperti cermin. Dia pasti akan memantulkan apapun yang kamu pancarkan secara rasa. Itu panduannya. Nah, substansi inti dari naturalnya kita itu kan sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Karena kita adalah percikan ruhnya Tuhan, atau percikan ruhnya Allah, atau percikan cahayanya Allah, atau percikan energi tanpa batas. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, ketika kita naturalnya adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan, pada saat kita lahir, kan biasanya tuh Mas Hendra mulai ada dogma-dogma ditanam, lalu nilai-nilai kamu, nah kalau nggak kerja keras, kamu nggak akan bisa dapat uang. Atau ada lagi nih di sebagian besar masyarakat kita yang punya dogma, kalau jadi orang kaya, dihisapnya terakhir, katanya gitu. Jadi harta kamu jangan banyak-banyak. Nah, banyak sekali yang jadi belief, Mas. Jadi belief, jadi dogma. Belum lagi ditambah ketika kita berinteraksi sama keluarga, sama ayah yang mungkin agak tegas, mungkin dia mukul, maksudnya baik, tapi jadi trauma buat anak. Jadi ada luka batin, ada ketakutan, kebingungan. Nah, dogma-dogma dan lapisan emosi itu menutupi, Mas Hendra, menutupi naturalnya kita yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Akhirnya apa? Yang muncul ke permukaan kan rasa-rasa itu, rasa sedih, khawatir, kecewa, takut, bingung, cemas, dan lain-lain. Nah, rasa-rasa itu yang akhirnya
ada di dalam memori, ada di dalam data, di dalam pikiran kita, dan data di memori itulah yang dipantulkan karena sebagian besar teman-teman itu memancarkan rasa yang mereka sebenarnya nggak mau itu terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi kan mereka nggak tahu cara kerja hukum semesta seperti cermin raksasa itu, yang mereka akan memantulkan apapun yang kita lepaskan. Kuncinya itu Tuhan semesta tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi Tuhan dan semesta memberikan, menyajikan, dan mengantarkan apa yang kamu pancarkan secara rasa hati kamu. Jadi kuncinya di situ, Mas Hendra. Kamu memancarkan apa di rasa hati itu menggambarkan data di dalam pikiran dan perasaannya dia. Yang dia pancarkan itulah takdirnya. Begitu. Yang mereka pancarkan itulah takdirnya, yang mereka pancarkan itulah nasibnya. Kabar baiknya di Abundant Revolution itu dibuka, Mas Hendra. Siapakah dirimu? Bagaimanakah aturan semesta itu bekerja di dalam hidup kita? Dan bagaimana prakteknya gitu. Nah, kebanyakan di antara teman-teman itu cuma tahu teori aja kebanyakan, Mas Hendra. Tahu teori maksudnya gimana? Kayaknya udah cukup banyak yang membahas siapa dirimu. Sangat banyak yang membahas bahwa dirimu adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Itu banyak yang bahas. Betul. Yang kedua, secara hukum semesta juga banyak, Mas, yang bahas bahwa daleman kamu sama dengan luaran kamu. Istilahnya gitu. Banyak, Mas, yang bahas bahwa apa yang ada di dalam diri kamu itu memancarkan realita kamu. Bahwa realita kamu berasal dari isi daleman kamu. Itu banyak, Mas, yang bahas. Yang tidak banyak dilakukan adalah bab 3-nya yang ada di Abundant Revolution. Praktek. Praktek yang distimulasikan selama 1 bulan. Itu yang tidak ada. Praktek yang distimulasikan, prakteknya berupa apa jadinya? Pertama, berupa sadar nafas syukur. Kenapa harus sadar nafas syukur? Bukankah di dalam proses sadar nafas syukur kita sebenar-benarnya menyadari bahwa energi tanpa batas itu masuk lewat hidung kita, bahwa nafas itu adalah jembatan yang mengantarai antara tubuh kita yang ini dengan yang tanpa batas. Nah, ketika kita sadar nafas syukur, kita diajarkan bersyukur gitu, Mas Hendra. Ini di poin latihan pertama aja udah ngasih data syukur. Ketika di sini udah mulai habitnya berubah dari yang dulu mengeluh, takut, cemas, menjadi bersyukur, berterima kasih, maka akan muncul apa di dalam realita, Mas Hendra? Akan menjadi seperti apa yang dilakukan dalam habit yang baru. Habit pertama sadar nafas syukur. Habit kedua ketika sudah menyadari bahwa di dalam sadar nafas syukur, di situ kita merasakan bahwa oh ternyata kita tidak terlepas dari Allah yang maha besar, Allah yang maha tanpa batas itu, kita ada di dalam Dia. Gitu. Jadi kebanyakan dari teman-teman yang putus asa itu kan dia merasa bahwa Allah jauh, Mas Hendra. Padahal tuh kita ada di dalam Dia. Mau kemana lagi kita, Mas? Kita ada di dalam kumparannya. Kebanyakan teman-teman yang private coach sama aku, yang dia mau bunuh diri, dia cemas, dia udah merasa nggak ada solusi, itu karena merasa dia ditinggalkan sama Allah, Mas. Merasa Allah jauh, merasa aku kayaknya udah berpaling dari Allah, udah menjauh dari Allah, aku kayaknya nggak disayang sama Allah, kayak ninggalin gimana, Mas? Kalau kenyataannya adalah energi tanpa batas ini melingkupi diri kita, kita ada di dalam Dia. Kita nggak bisa lepas dari Dia, kita ada di dalam energi tanpa batas itu gitu. Dan setiap hari kita rasakan keberadaannya lewat nafas. Nah, kebersamaan inilah yang sangat indah sekali gitu di keluarga Abundant Revolution yang mungkin hari ini akan diceritakan oleh Ibu Irma, Mbak Rika, sama Mbak Fani, dan nanti ada teman lainnya, Mbak Eka, menyusul gitu. Nah, itu yang tidak dilakukan di luar, praktek selama 30 hari ditemenin dalam WhatsApp group. Dan aku selama 30 hari itu juga aktif untuk menjawab WhatsApp teman-teman kalau teman-teman ada sesuatu yang perlu ditanyain gitu. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak guru-guru, coach di berbagai macam pengembangan diri untuk mendampingi peserta ketika ada keluhan di WhatsApp, mau balas, kontakable gitu ya. Itu nggak semua orang bisa melakukan itu gitu. Menarik Teh. Mungkin teman-teman aku sebelum ke Bu Ira dan teman-teman yang lain, tadi Teh Feby sempat menyinggung tentang kalau tidak salah tentang data. Ada data-data negatif yang ada di pikiran gitu. Teh Feby mengubah data yang negatif yang kemudian itu sudah terinstall sejak kita lahir di sebuah lingkungan, itu otomatis selama 30 hari data-data itu apakah pasti akan berubah seiring berjalannya waktu, atau memang butuh
trigger-trigger tertentu yang perlu dilakukan oleh sahabat-sahabat ketika kemudian memiliki data yang merugikan masa depannya, itu gimana cara ngubahnya, Teh? Simpel Mas Hendra, karena naturalnya kita itu sudah pasti akan bisa melepas. Contoh Ibu Ira itu ada cucunya ya. Aku juga punya anak kecil umur 2 tahun. Contoh itu gampang banget Mas Hendra, bener. Gampang banget cara melepasnya, cara merubahnya, trauma dan lain-lain. Mas Hendra perhatiin, anak Mas Hendra waktu kecil. Anak Mas Hendra waktu kecil kalau jatuh, dia langsung bangun lagi. Ibunya marah sama dia nggak simpen kan, bener nggak? Betul, betul, betul. Jadi kalau anak kecil itu, kalau misalnya anak kecil kan kadang suka refleks mukul gitu. Terus misalnya aku marah gitu, Mama nggak boleh kayak gitu kan. Kalau kita orang gede, kalau dimarahin langsung disimpan tuh Mas. Si Benar, kesalnya benar. marahnya langsung jadi dendam misalnya. Kalau anak kecil tuh cepat melupakan. Dia mengalir aja gitu, dia menerima dan melupakan. Jadi cara merubah datanya adalah pertama penerimaan. Terima semua yang disajikan oleh semesta, berupa cerita bahagiamu, berupa cerita sedihmu, berupa cerita kamu dapat sesuatu yang membahagiakan, atau dihantarkan kesedihan. Karena kedua-duanya itu adalah cinta, Mas Hendra. Oke. Kebahagiaan itu sama dengan keutuhan. Keutuhan itu artinya bahagia diterima, sedih diterima. Gitu. Punya uang diterima, uang diambil orang ya diterima. Itu keutuhan, Mas, dualitas. Jadi kedua-duanya itu sama seperti Mas Hendra beli permen nih Mas Hendra. Permen itu kan luarannya kan ada plastik-plastik gitu ya, dalamnya permen manis ya Mas. Sama kayak gitu, bahwa kehidupan ini dalamnya mau packaging apapun, packaging kebahagiaan dalamnya cinta, packaging sedih, kekecewaan dalamnya juga cinta. Kenapa cinta? Bukankah di dalam packaging kesedihan itu ada pesan semesta? Ada pesan semesta yang sangat indah untuk kita tahu bahwa kalau misalnya pesannya itu kesedihan, kita ke-trigger nih Mas Indra. Ke-trigger, pokoknya aku sedih atau aku marah sama si orang ini. Nah, si orang ini atau siapapun dia, mau itu dia mantan, mau itu dia teman yang bawa kabur uang kita, mau itu orang yang memfitnah kita, mereka itu cuma tukang pos. Tukang pos yang fungsinya jadi cermin. Tukang pos yang jadi cermin yang fungsinya hanya untuk mengantarkan pesan. Lalu pesannya apa TVB dari kejadian yang menggemaskan ini, yang membuat marah? Pesannya itu sama dengan apa yang kamu rasain. Yang aku rasain kesel. Ya pesannya marah dan kesel, yang bagasi emosi kemarahan dan kekesalan itu masih ada di dalam diri kamu, di bawah sadar kamu, yang masih menyala dan dia terus akan memberikan refleksi realita yang sama. Membuat kejadian jadi tambah bikin marah, membuat situasi baru yang akhirnya melahirkan ketakutan, kecemasan. Jadi sensasi di dalam tubuh itu Mas, ketika kita ngadepin orang yang mengesalkan, itu tuh kayak notifikasi WhatsApp gitu Mas. Mas Hendra kan kalau ada WhatsApp Kak, begitu ya, bunyi lah ya istilahnya, kayak notifikasi. Jadi kalau ada orang yang bikin marah atau bikin kesel atau kita ke-trigger, itu sama dengan semesta lagi berkomunikasi sama kita. Komunikasinya berupa apa? Kalau kita ke-trigger marah, ada pesan bunyi tuh dari semesta berupa orang ini nih datang si pengantar pesan. Pesannya apa? Kamu ngerasain apa? Kesel. Ya itu kesel. Maksudnya, ya kesel itu masih ada di dalam bagasi emosi kamu. Si kesel itu, marah itu menutupi kelimpahan yang harusnya secara kesadaran dan natural itu kamu rasakan, dia muncul naik ke permukaan. Itu ketutup sama rasa itu. Jadi sebenarnya semua yang hadir itu adalah utusan. Ya. Utusan yang dihantarkan oleh semesta untuk kita membaca Allah, semestanya lagi ngomong apa sama kita. Allah nggak mungkin ngomong sendiri datang ke Mas Hendra kan? Benar nggak? Dihantarkanlah orang yang ngambil uangmu terus nggak bayar-bayar. Kamu kesel kan? Iya, kesel. Kamu trigger kan? Dia janji mau bayar, molor lagi. Sebenarnya kisah permainannya bukan itu. Kan hidup cuma games, Mas. Hidup itu cuma permainan, kalau kata surat Al-An'am. Bersendang guraulah kamu, karena hidup cuma permainan. Jadi jangan terlalu serius. Kalau terlalu serius nggak ada manifestasi. Justru semakin santai, semakin asik, semakin rileks, itu rekening bank semakin gendut, Mas. Asik. Oke. Teh Febi, sedikit lagi ya sebelum ke Bu Ira ya. Terus caranya nginstall software kemakmuran, software sehat, software bahagia, itu caranya nempelin data yang positif itu gimana Teh? Nggak perlu nginstal, nggak perlu software, nggak perlu apapun. Nggak perlu cara, sebenarnya nggak perlu teknik. Terus? Cuma butuh hening, Mas. Cuma butuh hening, diam, dan menerima.
dan butuh jujur sama perasaan kamu. Kamu lagi ngerasain apa? Oke, oke, oke. Gak butuh teknik apapun, gak perlu meditasi, gak perlu, karena itu udah naturalnya kamu Wah, dan udah ada di sini. mantap. Sebenarnya gak perlu training juga sih Mas, gak perlu ikut Iya, Bandan Revolution juga sebenarnya. bener ya. Gak perlu. Kita ini kayak, Gak perlu. kalau katanya Mas Riko, kita ini kayak jualan air di tengah lautan gitu. Karena dari awal cuma butuh diem doang, butuh pause dulu sebentar, boleh nggak? Karena rumusnya gini Mas Hendra, saat pikiran itu diam, kesadaran dan natural kita itu naik Mas. Saat pikiran rame, kesadaran dan natural kita itu tenggelam. Gitu. Jadi cuma butuh hening, diam, dan jujur sama diri sendiri. Kamu lagi ngerasain apa? Aku lagi dendam, kesel, marah. Ya udah, terima gitu. Jadi kunci dari Abundant Revolution itu adalah totally surrender, total menerima, total gitu. Rasakan penuh, sadari bahwa dia itu packaging dari cinta tanpa batas. Bahwa kesedihan ini juga manifestasi cinta. Bahwa pesan sedih yang amat sangat ini adalah pesan semesta lewat tukang pos. Berupa rasa yang harus aku terima. Dan aku izinkan masuk ke dalam samudra cinta tanpa batas. Di titik kita menyadari bahwa ini adalah cinta, dan di titik kita menyadari bahwa sejatinya kita adalah yang tanpa batas itu, dan berkelimpahan itu, di titik itu datanya terurai, datanya langsung kembali Mas ke cinta murni tanpa batas. Dan kalau kayak SPBU kita mulai dari nol ya gitu. Baik, baik. Diinstal Mas, sending love, bukan diinstal sih sebenarnya, langsung kita lakukan sending love, happy, bersyukur. Jadi ya kejadian seperti yang terjadi sama Bu Ira, sama Mbak Ri, sama Mbak Fini gitu loh Mas. Oke. Gitu. Nah, aku sekarang coba geser ke Bu Ira ya. Jadi aku lihat kerpean dulu ya. Bu Ira itu kalau nggak salah dari batch 4, Betul. dulu punya hutang 275 juta. Kemudian tidak bisa segera melunasi karena menjual tanah warisan suami yang belum laku-laku. Terus setelah ikut kelas Abundant Revolution, ada sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Nanti biar Bu Ira aja yang cerita, biar teman-teman tahu dan tentu bisikan hikmah, pelajaran dari apa yang dialamin oleh Bu Ira. Sepenuhnya waktu saya persembahkan untuk Bu Ira. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama Teh Febi, sama Mas Hendra, yang dengan itu saya bisa menemukan ilmu yang sangat luar biasa ini. Yang tadi sampaikan pertama itu betul banget. Saya mengalami keburukan yang amat sangat sekeluarga bareng itu karena pada saat itu suami saya tidak diperpanjang. Pensiunannya tidak diperpanjang, padahal sama Pak Gus sudah bilang kalau Pak Rohim itu saya perpanjang 2 tahun, tapi jangan sampai lapor ke Jakarta. Ternyata ada temennya yang mengkhianatinya itu, Bapak menanyakan pensiunnya, langsung turun surat bahwa Bapak pensiun. Sebetulnya Teh, saya tuh sudah tahu bahwa semua atas izin Allah, tapi saya tetap dan amat sangat terpukul. Suami saya juga, akhirnya suami saya sakit, dan keempat anak saya pun sama Teh, seperti ada yang Teh diceritakan tadi, ada lingkungan itu, semuanya itu jadi jatuh semuanya Teh. Itu selama hampir 10 tahun saya mengalami sesuatu seperti itu, sampai saya tuh pernah sekeluarga itu bilang kalau seandainya saja bunuh diri massal itu boleh, kami itu pengennya bunuh diri massal.